oleh Allah. Tapi orang yang sedang tidur lebih keras napasnya dari orang duduk. Tapi dia sendiri tidak menyadari. Yang tahu orang yang bangun, yang duduk dekat dia. Iya. Para jemaah yang terhormat, bermacam-macam bunyi dengkur itu, atau ngorok, atau disebut juga bakaruh. Ada yang seperti mobil truk berbeban berat turun dari si tinjau langit. Bermacam-macam bunyinya. Kalau saya kata anak saya tidak dengar ini. Itu karu ayat. Kaum muslimin yang terhormat, walaupun orang tidur begitu, kalau ada orang maling, kerap kali orang tidur itu terkecoh. Maka jadilah rumah kemalingan. Itu sebabnya Allah menyamakan orang tidur dengan orang mati. Orang tidur dikembalikan rohnya belum ajalnya sampai. Itulah kita jemaah Masjid Al-Mubarak yang datang pada pagi ini salat subuh berjamaah, dibangunkan oleh Allah kembali. Kita mulai aktivitas. Mungkin yang pertama ketika kita terbangun, kita luruskan duduk kita di atas dipan dan kita turunkan dua kaki, disempurnakan meletakkannya di lantai. Setelah itu tangan kita angkat, ada kita yang menguap dan membaca auzubillah. Sudah itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Kita masuk ke kamar mandi, taharah, berwudu dan telah melaksanakan salat sunnah. Memang itulah kegiatan kita. Walaupun kaum muslimin ada orang nampak rajin begitu, tapi tidak boleh disebut ahli ibadah. Tidak boleh disebut orang taat ya, walaupun dia seperti itu. Bagaimana? Seharusnya memang begitu. Bukan dia orang taat. Karena dia diciptakan oleh Allah itu bukan untuk berleha-leha, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pokok ini yang banyak dilupakan oleh manusia. Bahwa dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah itu yang paling banyak lupa manusia. Mudah-mudahan jemaah Masjid Mubarak selalu ingat itu. Amin. Dari sehat ibu-ibu bapak. Dan tak datang tadi malam, lagi jale kaji cukup malam. Termasuk beliau buat sudah memang garibnya lari. Tak namanya. Oh sakit. Para jemaah. Jadi kaum muslimin untuk menyambung kaji awak cukup malam, kita baca surah Al-Ahzab ayat 40. Setelah kita puji Allah dan bersalawat ke Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki dari bapak kamu. Dia itu adalah Rasulullah dan penutup Nabi, dan adalah Allah dengan segalanya mengetahui. Jadi Allah di sini mengingatkan, jangankan di zaman kita sekarang Pak,
Di zaman Nabi itu saja sudah ada orang lain memproklamirkan dirinya Nabi pula. Hidupnya Nabi pula. Apalagi Nabi lah meninggal lama. Ya kan? Prinsip kita jangan percaya kalau ada seseorang mengatakan dirinya Nabi. Allah sudah menjelaskan wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Rantak penyudai talun kiri penyudah hujan sebunsu nak beradik lagi sabuang salape hari patang. Nabi Muhammad Rasul terakhir, tidak ada Nabi lagi. Siapapun yang mengatakan dirinya Nabi, kita harus tidak percaya. Di zaman Nabi itu siapa yang mengatakan dirinya Nabi? Namanya Musailamah Al-Kadzab. Bangun kau tambah jo Al-Kadzab. Ada nama ibu Al-Kadzab. Kalau ada tukalah. Al-Kadzab itu pembohong artinya pembohong. Tapi kalau Rashidah adalah Latifah, Khadijah, Fatimah, Fadilah. Kalau dapat bawa lihat nama cucu-cucu itu ya. Tidak dari nama anak Prengki. Balik nama-nama yang berasal dari agama kita. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi malam kita telah uraikan bagaimana sirah Nabi Adam secara pendek, bagaimana sirah Nabi Idris secara pendek, dan bagaimana sirah Nabi Nuh secara pendek. Sekarang untuk menyebabkan kita jangan parabol, kita lihat sirah Nabi Ayub. Ibu bapak, untuk itu ada nanti di akhirat orang begitu memasuki surga, diberitakan oleh Nabi sebelum masuk surga itu dibukakan pintunya, wa futihat abwabuha. Dek rancaknya surga tu kata Nabi dalam hadisnya 70 tahun mangango seorang tu. Tapi 70 tahun di akhirat itu tidak sama aja 70 tahun siko. Begitu indahnya surga, 70 tahun kata Nabi mangango. Ya kan? Tapi ada orang yang di surga itu sangat luas tempat disediakan Allah. Apakah tamannya, apakah kolam renangnya, ya, sangat lapang. Orang itu siapa? Dia bukan orang yang banyak salat, bukan orang yang banyak sedekah, bukan orang yang banyak zakat, tetapi adalah orangnya yang lapang hati dan kepala dingin. Walaupun dia dihina dengan kata-kata apapun, dia balas dengan kebaikan. Itu orang dia sampai. Jadi nampaknya surga itu dapat bagi orang yang sangat sabar. Jadi kau ini suami jelas apa saja. Yang marah bolo kayaknya. Dia kena ada bolo. Jadi ahli surga yang diberi kelapangan semuanya oleh Allah itu adalah orang yang bisa menahan perasaannya dari marah. Dan dia memang sabun surga itu istimewa mana? Istimewanya Ustaz. Selalu peralatan itu dari apa? Meja apa? Cangkir apa? Kumbu apa? Cerek apa? Piring apa? Ya, kenapa kami laki-laki kau tidak boleh makai ameh di dunia kata Nabi? Kaum muslimin, kalau Imam Syafi'i menjawab dulu, Imam, kenapa kita laki-laki ini tidak boleh makai emas? Kalau kita makai emas, hancur hati orang miskin. Dia tidak makan, dia sulit mendapatkan uang. Awak tio selanta menggawikannya. Orang kalau cincin ameh kan itu dia
Anak ni kau nak cincin apa kalau? Kali nampak dia tu. Dia sebentar saya mengawinkannya. Jadi ibu tu rames, ibu kau kapai barale, dia pakai ame je lah. Pakai segala angka bahasa. Kau sil dorong tu. Aku sil dorong hitam. Itu sebagainya. Ibu tu orang miskin ni, dia tak makan. Itu kata orang ulama-ulama dulu. Ternyata sekarang orang menemukan, ya kan, antisipasi molekul-molekul aneh nan masuk ke darah awak ndak ada dek laki-laki. Kau secara kimia, ya kan? Jadi masuk ke darah itu capek awak denyo Alzheimer, pelupu. Jo bini saya nak terkenal. Siapa kau garannya? Itu penyakit Alzheimer no. Orang yang suka memakai ameh laki-laki, aco itu nan jadi dia. Palupo. Kalau padusi ada antisipasinya. Masuk ke darahnya tu keluar tiap bulan. Jadi apa kalau lagi haid, pakailah ameh. Kalau hendak kan dia capek palu. Kamu kau cerita Nabi Ayub tadi nak lain lah. Ya dah ada. Pakaian perempuan itu. Tapi jangan para gorak-gorak kena sini. Kini tak perlu kalau awak bajilbab, ada tak gunanya dukun? Tak ada yang kata sahur. Di keluarnya untuk dan orang Maria. Percaya tak? Pakai ameh itu ibu berjilbab. Kandungan ibu tu barangnya serta ameh. Apa ibu lalu ke pasal dia. Percaya tak sebentar? Ibu itu saja. Itu mengundang orang jahat. Orang jahat lama kabar sebagai. Ini tambah. Lagi permato ujungnya. Nalumui sungai dari. Cahaya bentuknya belum. Nabi Ayub ibu-ibu kaya raya. Jadi banyaknya Nabi konang kaya. Nabi Sulaiman juga kaya. Nabi Ibrahim juga kaya. Para jemaah, iblis tidak senang melihatnya. Maka dirusaklah segala harta bendanya. Tidak lama dia menjadi orang miskin. Ini sirahnya sejarah Nabi. Sudah tu tak sama juga iblis dia. Minta izinnya meracun anak Nabi Ayub. Mati anak gadisnya sekali banyak. Tapi semua itu membuat dia kaum muslimin tidak berkucak iman. Kata iblis tadi, Ayub, hartamu telah habis, anakmu telah meninggal. Untuk apa yang menyembah Allah? Kutiko raton bawa banyak, tasita waktu untuk mengurus itu. Kini ratolah habis banyak, waktu untuk beribadat lain. Akan luar biasa sahabatnya. Dahulu waktu rato banyak, tasita waktu ibadah untuk mengurus itu. Kini ratolah habis banyak waktu untuk beribadat. Sehari orang bisa gitu je Pak. Banyak tu masuk rumah sakit gak duit setelah bangkrut. Namanya. Setelah nak bangkai itu je. Sambo je kayu rabah. Apabila kayu larabah baralabana kagadangnya batang lapuk daun kerege usah diarok ke pucuk antah ko cindawan ke bumur. Tua nalamu ilang laleh di kuncit-kuncit ke tonggo kurang mencibi berkulit yang tanggung ada so selama. Cibu ulang ni. Banyak orang situ. Kenapa? Tak baca sejarah. Bacalah sejarah Nabi itu. Kenapa beliau bisa begitu? Beliau meletakkan harta bukan di beliau bukan meletakkan harta di tangan, di hati, tapi di kalau di tangan lapeh, malah ibu nanti awak lapeh. Kalau di hati, kalau di tangan, mudah begitu.
Sakitlah Nabi Ayub. Jadi Allah ingin mempertontonkan orang yang benar-benar beriman dan sabar itu tidak akan mampu digoda oleh iblis. Memang jadi kenyataan. Berapa Nabi Ayub itu sakit? 17 tahun. 7 tahun itu sakit, tidak ada minta sehat. Tubuhnya itu sudah digerogoti penyakit, ada ulat dan segala macam kuman. Yang dia minta 2 saja, tubuhnya itu jangan dimakan ulat. Itu hanya mintanya, tidak sehat. Mana alat yang beliau minta tidak dimakan ulat? Lidah C, hati C. Jangan lidah hamba sampai boleh ya Allah. Kalau lidah hamba boleh, hamba zikir. Kalau hati yang boleh, cari bagaimana aku mengingat Engkau ya Allah. Akhirnya lalu didawat yang boleh. Halo, apa malih lu zikir? Ustaz mengaji awak lalu ya. Itu Nabi Ayub. Nah, sudah tu Allah berakhir musibahnya sinan. Diuji dia Allah Jalla. Ayub kecil iblis, engkau dah sakit balik untuk aku menyembah. Kata Nabi Ayub, hamba tahu dan memohon ke Allah supaya hamba sakit. Bukan engkau. Engkau lupa hamba kau Rasulullah. Maka hamba dibimbing hari oleh Allah. Walaupun engkau melihat saya sudah hancur seperti ini sakit, tetapi Allah tetap memberi saya rahmat. Engkau tidak akan mami. Abang lihat kanan iblis. Akhirnya Nabi Ayub itu disuruh mandi oleh Allah dan dia sehat walafiat kembali. Setelah sehat dia berusaha lagi. Setelah berusaha dia kaya lagi. Setelah kaya ada bininya 3 minta cerai ketika sakit itu. Ini dah lakukan ke kami arok dekat balai. Carailah kami boleh kami lelaki yang lain. Alhamdulillah kata Nabi Ayub. Ambo sebenarnya ingin menjatuhkan itu sejak beberapa hari lalu. Pihak kuala sana. Kini kubur ditampuk jatuh di tangkai batang tasanda te gunung mulai tahun jam kapitalo raso nak raih ke kami judul kini lah jatuh di tampuknya. Ambo sadar ambo sakit. Kalian nak minta ambo jatuh cari. Lah sehat lah kayo cik dulu sini dah mampu dah membiayai dia. Kami tak berdapat lagi ketika dah cari itu. Terima lah kami lagi. Coba bayangkan Pak, kata Nabi Ayub, alhamdulillah. Pada mencari rasul lain, jodoh kalian mau terima kan? Ya, bapak-bapak, itulah Nabi Ayub sabar. Jadi pantas saja orang yang lapang pikiran, orang yang tak parago, orang yang tak padandang, dilapangkan sargonyo dari nilai-nilai. Masuk surga itu susah, indah. Kata Nabi murah. Ahadtu li ibadis salihin, kata Allah dalam hadis kursi. Al-jannah. Aku berjanji menyediakan surga mudah dimasuki oleh hambaku yang saleh. Mudah. Illa man aba, kecuali yang enggan. Jadi ada orang yang enggan masuk surga, Bapak. Tak mau hanya dia. Saya dia terima agama Islam, tapi dia tak salat. Ada tak kira-kira? Dia lain agama Islam, tidak salat. Karena apa? Dia tidak takut ancaman tidak salat itu. Apa ancamannya? Satu salat maghrib. Salat maghrib itu pertukaran siang jam malam, dan saat itulah tanggal di bulan-bulan Hijriah ini bertukar. Jadi jalek nama dan siang
namanan malak, namanan halal, namanan haram, namanan hitam, namanan putih. Mana garing, mana ustaz? Ayo, namanan garing, namanan ustaz. Acuy mau cari pertukaran tanggal di Masehi, tanggal kaki. Belum betul tanggal. Tanggal malaman yang tu orang mana? Orang Madiang. Pertukaran Hijriah matahari terbenam. Jelas siang sudah berubah malam. Kita salat maghrib. Jadi dalam Islam itu jale-jale. Jadi para jemaah, orang yang meninggal salat maghrib itu samo jo bazina jo biye no. Kalau orang jantan itu meninggal salat maghrib. Kalau orang padusi yang meninggal salat maghrib, samo jo bazina jo apa no. Abahnya dilecehkan orang. Dak ci maghrib setinggal, subuh tinggal, zuhur tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal, isya tinggal. Bertahun-tahun sampai kapan dia masuk masjid setelah inyo dilataan di muka imam. Sebelum kan ada kan saja. Nan dilataan di muka imam saya. Kalau disadar dan orang Islam, karena nyonya Islam, nyonya nak menyatuan diri nyonya murtad dan pikuk keluarnya dari Islam, dia tak boleh. Coba kita bayangkan, walaupun kita mensalatkan juga, yang dalam dirinya dia tidak ada meminta. Kapan orang tak salat membaca Rabbil Firli, Warhamni? Rabbil firli warhamni itu dua situ saya baca lah cukup itu. Oh Allah ampunkan ambo dan masukkan ambo ke surga. Jadi kasih itu kalau lah dikasih ya Allah masuk surga. Aku mengko salam dalam Islam tak boleh ditukar-tukar. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita selamat sudah dirahmati Allah tu masuk surga. Jadi tukar-tukar kini kan banyak orang kakak tamu je kawan. Bro, apa kabar bro? Mana dapat itu? Aja ni tiru dulu dah orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu banyak lain-lain, lain sehat. Di mana tinggal ini? Baru ditanya orang lain. Jadi orang yang tidak mau salat itu orang yang enggan. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Salatnya afsus salam dan tadi. Kalau kata kawan tebarkan salam. Kalau yang hendak menjawab itu terpulang kayaknya tu. Dan dari awal tebarkan salam. Kesana masuk surga. Surga itu memang maha. Tidak bisa jadi ibadah awak masuk ke dalam. Lebih-lebih kalau awak meminta di akhirat nanti, ya Allah hukumlah hamba di akhirat nanti, ya Allah seadil-adilnya. Karena ada sifat Allah maha adil. Kalau Allah lakukan menghukum kita seadil-adilnya di akhirat, tidak satu pun kita yang akan masuk surga. Begitu amal awak kadang-kadang ada sebagian orang tidak ikhlas beramal itu ria. Ada ujub. Tapi kalau dosa langsung disurian dosa. Tapi kalau membuat amal baik berdasarkan niat. Apa niat? Ada di Padang dulu Pak hari ke orang ke memilih legislatif Pak. Iya kan? Yo bawa lapi kamu saji di walai sepanjang.
Kira orang di daerah itu nak milihnya, udah nyuruh doang lebih saja. Pulang balik. Coba bayang. Dari kelas orang tu. Orangnya dia disebutnya tak. Tapi kalau nak buat dibuat, ditulis langsung jadi doa. Adi timbang itu nanti seadil-adilnya, nak cie juga nak masuk surga dah Pak. Bu. Jadi yang memasukkan kita ke surga apa? Rahmat Allah, kasih sayangnya. Malah orang Islam yang banyak dosa, baik dosanya daripada masuk neraka dulu, tapi dikeluarkan lagi. Kenapa? Karena kasih sayang Allah. Tapi kalau orang kafir tidak ada pertolongan Pak, kekal di neraka. Tak ada untuk masuk surga di akhirat. Orang beriman kan, nyoba iman tapi dosanya balik dibakal. Ayo keluar tu untuk aku lihatnya Ustaz untuk keluar. Mau cari, tak ada orang nampak siko hitamnya termasuk orang negro. Tak boleh kona hitamnya. Amo dari kuah orang keluar dari neraka. Dia boleh mereka. Sudah dimaafkan saya oleh Allah dan diampunkan. Sudah kata mereka. Nyoba diberikan. Kebawa tangkayu. Tangkayu itu daunnya rimbun. Angin sinan. Angin semelin. Bagaimana? Siku telammu. Tak pernah merasa sesuatu kau di neraka. Tu orang keluar dari neraka ni cik. Sajuk mana? Siku saya kau ibarat siku orang. Dek yang itu tak kalau ya Pak. Sudah tak cinta, jalan lo ya Pak. Tak ada gaji ku tentang. Baca jemaahnya. Inyo kasinta tu kayu itulah buah. Iya kan? Baik itu mencari kayu itu buah-buahnya lah ranum, habis itu. Bah, niyo engkau, pinyo malu, bangko malu, nyolah kalonsong tadi siku saya buat lama, yang buyang-buyangin. Tapi mencari kayu itu buah, cinanya nak makan. Tapi nyo malu, jangan malu lo bicara malaikat. Malaikat tu tahu itu memang untuk engkau. Nyo coba memakan sekali memakan kanyang, tapi dimakan taruh awak tak sangkit. Itu bedanya surga di dunia Pak. Kalau nak kanyang awak makan di dunia aku makannya lebih banyak. Sangkit. Talok kakak ada. Ada surga tu enggak? Sekali makan kanyang, tapi dimakan taruh enggak Pak? Enggak Pak. Itu je kanyang Pak. Jadi risiko engkau, ya risiko dalam. Tak tahu nikmatnya kau dari pagi di neraka. Hanya wakali Allah pintu surga. Itulah nama kecil tadi. Mangaronya 70 tahun. Kapai kesinan kecil mereka. Malunya, pokoknya lah cukup di bawah kain kecil tadi. Tapi makan buah. Ya kan? Artinya itu saya. Sama yang orang pelawar. Itu memang untuk engkau payah di sini. Ya. Turang keluar di neraka. Apalagi orang yang tidak singgah ke neraka. Berapa nikmatnya nanti. Modalnya tidak sulit. Lapang hati menerima hinaan Tuhan. Jangan meragu di orang. Atau ayatnya Ustaz, baca lebih kurang dalam surah Ar-Ra'du. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Babi tinggi lo dari itu deh. Baliklah orang buruk kawat tu jangan. Jangan baik. Bukan sekadar sabarnya. Orang tu buruk kawat balik jangan baik. Begitu tuntunan Al-Quran. Percaya tak percaya tu terserah kawat lah.
Pak kadang orang rami meletakkan kawaji, orang kan usul, ya kan? Iya. Banyak orang seperti itu. Jadi pada jemaah yang terhormat, asa jauh sawa Pak, jangan ingin kau minta ke Allah. Kalau mengalir nasihat ke Allah, pertama cari barena reca, yang kedua ragu jangan memaku.